tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Balik diberkati, balik dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Balik diberkati, balik dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap hari-hari yang sudah kami lalui, hari-hari yang kami lalui bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap hari yang sudah kami lalui walaupun itu berat Tuhan, kami percaya dan kami selalu berdoa Tuhan supaya kami lalui itu bersama Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk hari-hari ke depan yang akan kami lalui. Kami sadari itu Tuhan, itu bukanlah hari-hari yang mudah bagi kami. Tapi kami mau berserah, kami mau belajar untuk bersepakat dengan Engkau Tuhan. Pegang setiap hidup kami Tuhan, pegang tubuh jiwa dan roh kami Tuhan, pegang hati kami Bapa. Kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah setiap apa yang akan kami lalui, biarlah kami melaluinya bersama Engkau Tuhan. Tetap pegang kami Tuhan, tetap ingatkan kami Bapa untuk setiap apa yang akan kami lalui, apa yang akan kami ambil
setiap langkahnya Tuhan. Kami percaya Bapa, dan kami berdoa setiap malaikat penjagamu akan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah kami lalui dan yang akan kami lalui. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom keluarga kerajaan Allah, senang rasanya dapat berjumpa kembali dalam ibadah online GPT Imamat Rajani. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya dan saya berdoa agar setiap kita mendapatkan kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Kak Endi? Kabarku luar biasa. Gimana dengan kabarmu? Aku luar biasa. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa dan ingin menyampaikan ucapan syukur dalam kesaksian bagaimana menjalani hari-hari di belakang bersama dengan Tuhan, dan bagi Bapak Ibu yang baru bersama kami bergabung di dalam ibadah streaming ini dan yang akan bergabung di dalam jemaat kami, bisa menghubungi nomor di bawah. Tim kami akan segera menghubungi Bapak Ibu dan akan memfollow up. Mari Bapak Ibu, kita bersama tunduk kepala kembali untuk berdoa dan memasuki firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami, negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Biar senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu dan ada di dalam pandangan mata-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami, bahkan wakil presiden beserta jajaran yang ada di bawah Tuhan. Kami percaya mereka sudah Engkau berikan hikmat pewahyuan untuk bekerja sama Tuhan dalam menanggulangi COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi negara kami, bahkan untuk Pulau Bali ini Tuhan. Kami perkatakan bahwa ekonomi bangsa kami segera pulih, bahkan pariwisata di Pulau Bali ini segera pulih Tuhan. Dan kami juga tolak patahkan segala kuasa, bahkan penyebaran virus COVID, kami tahan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang saat ini positif COVID Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu, kami percaya mujizat-Mu terjadi atas mereka Tuhan. Dan kami perkatakan Tuhan, nilai positif COVID segera turun, bahkan Tuhan kesembuhan segera naik. Kami percaya Bapa, kami berdoa kepada Allah yang hidup. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, bahkan tubuh kami Tuhan, terlebih roh kami Tuhan, untuk Engkau taburi firman Tuhan. Biar kiranya firman yang Engkau taburi Tuhan dalam hidup kami itu bekerja Tuhan, sebab kami percaya setiap firman yang sudah Engkau taburkan Tuhan, maka itu tidak akan menjadi sia-sia, bahkan kerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan setiap pujian penyembahan kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini dalam anugerah dan dalam kemurahan Tuhan. Bersyukur bahwa kita bisa berjumpa kembali di minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Ya, kita sama-sama terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, karena seluruh hidup kita sumbernya daripada Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, sebagaimana pesan yang sebentar lagi kita akan sampaikan bersama-sama, bahwa meninggalkan Tuhan itu sesuatu yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Ya, demikian yang ditulis oleh Yeremia. Ya, betapa pedih dan sakitnya bila engkau meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, melalui pesan yang sebentar kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini, mari kita memberi hati kita, memberi hidup kita, memberi perhatian kita kepada kebenaran, dan jadikan kebenaran itu panglima, jadikan kebenaran itu yang berjalan di depan kita. Apa yang kebenaran katakan, apa yang panglima katakan, kita siap dan melakukannya. Saya percaya ya, bahwa kebenaran itu akan memimpin kepada hidup.
Kebenaran itu memimpin kepada semua pertolongan Tuhan. Kebenaran itu memimpin kepada kelepasan. Kebenaran itu memimpin kepada terang, kepada damai sejahtera. Ya, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari ini sekali lagi perhatikan kepada kebenaran yang sebentar kita akan sama-sama nikmati, ya. Karena itu sekali lagi duduk manis di tempat Bapak Ibu masing-masing, ya. Dan beri perhatian, berikan hati kita, berikan pikiran kita, fokus, ya, fokus dengan Tuhan. Karena kalau kita biasa fokus, di mana saja kita akan tetap bisa fokus. Tapi kalau kita tidak biasa fokus, ayo latihan fokus. Ya, latihan untuk bisa fokus dengan Tuhan. Amin. Ya, baik, Saudara. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran. Ya, satu peristiwa yang memberi kita banyak pesan hari-hari ini. Dan ini menurut saya akan menjadi, ya kalau diizinkan Tuhan, akan menjadi sebuah pesan yang akan berseri ke depan. Ya, tidak tahu nanti akan beberapa kali pertemuan kita akan membicarakan topik ini. Ya, tetapi dari bagian yang pertama ini, ya, dari hal yang tadi saya sempat sampaikan bahwa meninggalkan Tuhan, keluar, ya secara khusus hari ini kita bicara tentang keluar, ya topik pembicaraan kita saya kasih judul keluar dari atau keluar meninggalkan tanah perjanjian. Ya, sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan dicatat oleh Alkitab, di mana satu keluarga, ya oleh karena adanya kelaparan, adanya persoalan kelaparan yang terjadi di tanah Israel dan mereka keluar. Mereka meninggalkan tanah perjanjian itu. Ya, tadi di awal saya katakan Yeremia, ya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Yeremia, betapa pedihnya, betapa jahat dan pedihnya bila engkau meninggalkan Tuhan. Ya. Baik. Kita bicara tentang hari ini kita bicara tentang Elimelech, Naomi, Mahlon, Kelion, kedua anak mereka yang meninggalkan tanah Kanaan, meninggalkan tanah perjanjian. Ya. Pak, kalau itu meninggalkan tanah Kanaan kan bukan berarti meninggalkan Tuhan. Saudara, mari saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Kadang yang dikatakan melanggar firman Tuhan itu mungkin kita berpikir, wah mencuri, membunuh, ya, merampok, ya, semua tindakan kejahatan bahwa itu melanggar, ya. Kita akan diperkenalkan bahwa dengan keluar dari tanah perjanjian itu merupakan sebuah hal yang mengerikan. Saudara, ketika orang Israel pergi keluar dari Mesir ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, apakah itu idenya mereka? Apakah itu gagasan mereka sendiri? Apakah itu idenya Musa, ide besarnya pemimpin sebesar Musa? Pertanyaan saya itu. Ya, dan saya tahu jawabannya bahwa itu bukan idenya Musa, itu bukan idenya siapapun, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Firman mengatakan, aku akan membawa engkau keluar dari negeri perbudakan ini ke satu negeri yang limpah dengan susu dan madunya. Bukankah firman mengatakan demikian? Amin, saudara.
Bukankah kebenaran membawa mereka untuk membawa mereka keluar aja dari negeri Mesir? Betapa itu sebuah drama yang kita semua tahu bagaimana drama yang luar biasa itu. 10 tulah harus terjadi mendahului. Kematian anak sulung mengantarkan mereka keluar dari Mesir. Lalu terbelahnya Laut Tiberau. Wow, saudara. Bukankah itu peristiwa-peristiwa yang dahsyat? 40 tahun berjalan di padang gurun. Bukankah itu semua hal-hal yang luar biasa untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian itu? Dan itu bukan tanah kosong. Itu tanah yang sudah berpenghuni, sudah berpenduduk. Ada orang Kanaan, ada orang Het, ada orang Amori, orang Yebus dan sebagainya. Bukankah semuanya ini satu hal yang bukan perkara sederhana, saudara? Untuk mereka masuk ke tanah perjanjian, itu bukan perkara sederhana. Mari kita baca selanjutnya. Kita buka kitab Rut, Bapak Ibu, Buka kitab Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat kita semua. Rut pasal 1 ayat 1 dan 2, dan nanti Bapak Ibu akan baca selanjutnya bagaimana kisahnya. Saya bacakan. Pada zaman para hakim memerintah, Jadi pada zaman para hakim, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah mereka sampai ke Moab, diamlah mereka di sana. Terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan di tanah perjanjian. Ini sangat menarik untuk kita sama-sama pelajari, Bapak Ibu. Bukankah ketika Tuhan berbicara kepada Musa, bukankah ketika Tuhan berbicara kepada mereka di Mesir, Tuhan sendiri sudah mengatakan, Keluaran pasal 3 ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melihat atau melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Pada waktu itu, Bapak Ibu, orang Israel ada di Mesir, mereka hidup dalam tekanan yang sangat berat sekali. Orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, tidak kuat Tuhan. Berseru hari ini, berseru kemudian, berseru sejak sebulan yang lalu, berseru sudah setahun. Saudara, seruan itu lama-lama naik ke surga, saudara. Dan Tuhan turun untuk melihat, Tuhan turun untuk melepaskan mereka. Dan akan membawa mereka ke suatu negeri. Mari lanjutkan pembacaan. Aku akan membawa mereka ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Catat baik-baik, itu negeri yang luas, itu negeri yang baik, itu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Lagi, saudara, itu bukan negeri yang kosong, negeri berpenduduk, udah settle di sana. Orang Kanaan sudah settle di sana.
tapi kutukan kepada Kanaan harus digenapi. Saudara, Kanaan adalah anak dari Nuh. Ya, salah satu anak dari Nuh dari ketiganya. Ya, Sem, Yafet, dan Ham. Ya, Ham ini saudara mentertawai Nuh yang pada waktu itu mabuk setelah air bah surut, ya, bumi menjadi ya baru kembali dan Nuh menjadi petani anggur dan dia kemudian menanam anggur dan menikmati anggurnya dan mabuk tanpa disadari dia telanjang di dalam kemahnya. Ham, ya, si bungsu, ya, masuk ke kemah dan lihat ketelanjangan bapaknya dan ditertawakan. Ya, setelah itu Nuh bangun, tahu apa yang sudah diperbuat anaknya. Ya, mungkin diceritakan oleh saudara-saudaranya yang lain, oleh Sem, oleh Yafet. Lalu Nuh sangat marah. Maka Nuh katakan, terkutuklah Kanaan. Kanaan itu yang dimaksudkan adalah Ham, karena Ham dipanggil Kanaan karena anak pertama Ham itu namanya Kanaan. Ya, terkutuklah Kanaan, biarlah dia menjadi hamba yang hina. Terjemahan bahasa Indonesia mengatakan seperti itu. Terjemahan yang lain mengatakan, biarlah Kanaan menjadi hambanya hamba. Ya, jadi downgrade-nya sangat luar biasa, saudara, ya. Dia direndahkan begitu rupa, ya. Dia downgrade sedemikian rupa. Jadi hambanya hamba. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan yang lain juga mengatakan bahwa tanah pusaka orang fasik itu akan diundikan untuk orang-orang benar. Ya, tanah pusaka orang fasik. Karena itu, ya, saudara, buat saudara yang belum punya properti, tanah dan sebagainya, jangan kecil hati. Tapi saudara yang sudah punya tanah, yang sudah punya properti, ya, cek baik-baik hidupmu, karena orang fasik itu akan bisa dicabut dari tanah pusakanya dan orang benar akan menempatinya. Ya, jangan sampai ini terjadi, ya. Karena kutukan yang dilepaskan oleh Nuh digenapi melalui anak-anaknya, anak cucunya Sem. Ya. Kanaan tidak layak menempati tanah yang sangat baik itu. Ya. Maka anak cucu Sem itu yang akan menempatinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mari perhatikan. Ya. Di tanah yang baik itu, di tanah yang subur itu, di tanah yang dikatakan limpah dengan susu dan madunya, hari itu, ya, setelah kira-kira 70 atau 80 tahun sejak bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu, terjadilah kelaparan. Saudara, sekali lagi, untuk keluar saja dari negeri Mesir, tanah perjanjian itu bukan perkara yang sederhana. Karena apa? Sudah saya katakan tadi bahwa untuk mengeluarkan orang Israel dan membawa mereka masuk ke Kanaan, dramanya panjang, luar biasa peristiwa-peristiwa yang mengikutinya. Jadi jangan gampang-gampang, ya. Tidak bisa segampang itu tinggalkan tanah perjanjian. Kalau terjadi kelaparan, ayo perhatikan, ayo belajar baik-baik. Why? Kenapa itu terjadi? Ya, bukan terus kemudian meninggalkannya. Tapi kenali baik-baik, kenapa di tanah perjanjian itu justru sampai terjadi kelaparan.
Ya, hari-hari ini dunia juga sedang diancam oleh itu, saudara. Ya, dunia diancam oleh kelaparan, dunia diancam oleh kebangkrutan, dunia diancam oleh semuanya itu. Mari cek baik-baik. Cek baik-baik hidup kita, mari persiapkan dengan baik. Ya. Jangan gampang-gampang keluar dari firman. Jangan gampang-gampang sebegitunya, semudah itu akan keluar. Orang Israel untuk bisa masuk ke tanah Kanaan itu perjuangannya sangat luar biasa. Ya, drama seri yang sangat panjang dan perlu sekali untuk kita semua memperhatikan dan pelajari. Tapi hari itu satu keluarga dengan mudahnya meninggalkan negeri perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Sekali lagi, ada sesuatu yang sangat penting. Mari hari ini kita belajar bersama-sama. Mari tetap bersama saya, kita akan lanjutkan. Saudara, kalau kita perhatikan, saudara boleh cek, saudara boleh perhatikan, ya cek dari kitab Keluaran sampai kitab Yosua. Kitab Yosua itu adalah kitab ya yang membawa orang Israel masuk ke negeri perjanjian. Yosua adalah pimpinan yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya. Lalu Yosua berpamitan kepada bangsa itu dan Yosua sudah memberikan sebuah petuah-petuah ya yang sangat penting. Ya. Tapi setelah berjalan sekian tahun, ya ini saudara, rupanya generasi demi generasi sudah mulai lupa. Ya, baru 70 atau 80 tahun setelah masuk ke tanah Kanaan, saudara. Ya, dan Israel pada waktu itu masih dipimpin oleh para hakim, ya, hakim-hakim, ya, belum raja, ya, hakim-hakim, ya. Jadi dari kitab dari kitab Keluaran sampai Yosua, saya mendapati tidak kurang dari 16 kali dikatakan bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian itu negeri yang limpah dengan susu dan madunya. Ya, tidak kurang dari 16 kali. Jadi sekali lagi saudara, ini enggak main-main ya. Berkali-kali diulangi Tuhan mengatakan itu negeri yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu, itu negeri yang baik ya. 16 kali. Jadi benar-benar demikian keadaannya. Ya, memang demikian keadaannya ya. Sampai diulang sedemikian rupa ya, saudara. Nah, kemudian pertanyaannya sekali lagi, mengapa sampai terjadi kelaparan di tanah perjanjian itu, di negeri yang dikatakan limpah dengan susu dan madunya itu? Ya, mengapa sampai terjadi? Saudara, saya mau mengajak kita sekalian, ya, buka di kitab Hakim-Hakim, ya, kitab Hakim-Hakim. Di dalam kitab Hakim-Hakim itu ada 2 ayat ya yang menyebutkan dengan kalimat yang sama ya, yaitu Hakim-Hakim. Saudara boleh catat ya, nanti saudara juga bisa lihat dari PowerPoint bahwa Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan Hakim-Hakim 21 ayat 25 ya. Bunyinya demikian, pada zaman itu tidak ada raja, belum ada raja di Israel, ya. Setiap orang, perhatikan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, orang Israel itu di sepanjang perjalanan sudah dibekali oleh Tuhan firman, dibekali oleh Tuhan pengajaran Musa. Ya. Sudah dibekali semuanya. Dibekali dengan aturan-aturan yang cukup ketat sebetulnya. Untuk mereka tetap bisa hidup terkoneksi dengan baik ya dengan Tuhan. Ya. Mereka harus beribadah setiap hari, sekian kali sembahyang di hadapan Tuhan. Ya,
ibadah di tabernakel itu, di kemah sembahyang terus dilakukan sebagai bentuk hubungan yang terus menerus. Ya, tapi setelah pada zamannya Elimelech ini, ya, atau kurang lebih setelah 70 atau 80 tahun sejak mereka masuk ke tanah perjanjian, ada 2 ayat menyebutkan, ya, Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25 itu adalah ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Ya, kitab Hakim-Hakim itu hanya sampai pasal 21. Dan pasal 21 diakhiri oleh ayat 25. Dan ayat 25 mengatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi yang mereka lakukan bukan kebenaran Tuhan, yang mereka kerjakan bukan firman, yang mereka lakukan bukan, ya, sekali lagi, kebenaran-kebenaran Tuhan. Yang mereka lakukan adalah kebenaran menurut diri mereka sendiri. Ya, Bapak Ibu, hati-hati dengan keadaan ini. Ya, kebenaran diri sendiri, bukankah hari-hari ini juga sangat banyak di mana anak-anak Tuhan hidup menurut kebenarannya sendiri. Bapak Ibu, itu sangat berbahaya. Kalau kita bukan anak Tuhan, maka hukumnya beda. Tapi kalau kita anak Tuhan, maka hukumnya adalah di mana kita harus hidup menurut firman. Hukumnya berlaku bahwa kita harus hidup menurut kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran Allah. Ya, tapi susahnya saudara, banyak orang menganggap, ya, merasa bahwa dia sedang ada di dalam kebenaran Allah. Ternyata bukan. Ya, ternyata itu adalah kebenaran diri sendiri. Ya. Sama persis saudara, ketika di Israel semua orang, saudara bisa bayangkan enggak kira-kira? Setiap orang melakukan apa saja yang menurut mereka masing-masing, menurut anggapan mereka masing-masing benar. Bisa enggak saudara bayangkan? Kira-kira keadaan itu akan bagaimana ketika tiap-tiap orang hanya melakukan menurut yang baik, menurut yang benar, menurut diri mereka masing-masing. Tidak ada hukum yang lain, hukum menurut diri mereka masing-masing. Saudara, kira-kira dalam kondisi seperti itu, saudara bisa bayangkan enggak kira-kira apa yang terjadi dengan keadaan itu? Ya, apa yang akan terjadi saudara? Wah, menurut saya itu benar-benar keadaan yang tidak baik. Ya, saudara boleh membayangkan itu di rumah saudara. Ya, kita enggak usah bicara tentang, ya, urusan negara, ini keluarga aja. Coba di keluargamu masing-masing, ya, bapaknya melakukan apa yang menurut dia benar, anaknya melakukan, anak nomor 1 melakukan apa saja yang menurut dirinya benar, anak nomor 2 begitu, anak nomor 3 begitu, istrinya juga melakukan apa saja yang menurut dirinya benar. Gimana kira-kira? Kacau loh saudara. Rumah itu kacau kalau seperti itu. Itu baru satu rumah. Nah, kalau itu satu negara, sekelompok bangsa melakukan hal yang seperti itu, kira-kira keadaannya gimana saudara? Tiap-tiap orang melakukan semuanya. Nah, itu sekali lagi Hakim-Hakim pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 itu adalah ayat penutup. Artinya apa? Sepanjang di kitab Hakim-Hakim nampaknya keadaan itu menjadi sebuah keadaan yang memang demikian. Menurut saya itu hal sangat mengerikan.
sudah ada kebenaran firman Tuhan, sudah dibekali di sepanjang perjalanan. Di Horeb mereka diam lama di sana. Tuhan ngajari mereka untuk hidup menurut kebenaran, hidup menurut firman. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Ya. Ulangan pasal 28. Ya, kalau saudara baca Ulangan pasal 28, maka kita akan tahu bagaimana ya kita bisa kemudian memetakan keadaan itu. Ya, kenapa di Israel sampai terjadi yang namanya kelaparan. Nah, saudara, untuk membahas ini, tetap saudara bersama dengan saya akan lanjutkan pada sebentar lagi. Tetap bersama saya. Ya, kita kembali kepada Ulangan pasal 28. Ya, Ulangan 28. Pelajari baik-baik Ulangan 28. Pelajari baik-baik ayat 1 sampai ayat 14. Apa judul perikop di ayat 1 sampai 14 dan apa judul perikop dari ayat 15 sampai 50 sekian. Ya. Pelajari baik-baik. Dari awal Tuhan sudah katakan Bapak Ibu, dari awal sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, sebelum mereka masuk ke Kanaan, Tuhan sudah memberitahukan, Tuhan sudah mengajarkan, jika engkau baik-baik mendengar firman Tuhan Allahmu, suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia. Jadi apa yang harus dilakukan? Suara Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran diri sendiri. Ya. Kebenaran Tuhan. Saya bacakan. Ya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, ya, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, jika engkau baik-baik. Kalimat ini saudara lihat, ya. Saudara lihat cara penulisan dari ayat ini. Jika engkau baik-baik. Artinya apa saudara? Kalau engkau baik-baik, ya itu bisa terjadi. Tapi kalau engkau tidak baik-baik mendengar, kalau engkau tidak setia, kalau engkau tidak melakukan dengan benar, maka ya tidak akan terjadi. Ya, yang terjadi adalah ayat 15 selanjutnya. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu. Nah ini saudara, hasil bumimu diberkati. Hasil ternakmu diberkati, anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu diberkati, bakulmu dan tempat adonanmu. Tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan. Ya, tidak ada kelaparan dan tidak ada kekurangan. Ya. Jadi mari kita sama-sama hari-hari ini, ya, bahwa hal dipelihara Tuhan itu satu hal yang sangat-sangat normal buat anak-anak Tuhan. Ya, kita tidak sedang bicara tentang teologi kemakmuran, tidak. Kita tidak sedang mengajarkan kepada saudara teologi kemakmuran. Ya. Karena saya juga tidak setuju dengan teologi itu. Tapi kalau engkau diberkati Tuhan, engkau tidak salah.
Kalau engkau dipelihara dengan baik oleh Tuhan, engkau tidak salah. Memang demikian firman Tuhan. Ya. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah bagaimana kita boleh mengalami Tuhan. Bukan mengalami hal yang buruk, tapi mengalami yang benar, mengalami yang baik. Ya, karena mengalami itu bisa dua macam, mengalami bagian yang buruk dan mengalami bagian yang benar. Ya. Kalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan engkau dipelihara Tuhan, engkau dilindungi Tuhan, engkau diberkati Tuhan, it's okay. Firman Tuhan memang demikian. Ya. Tapi kalau kemudian ada kelaparan di tanah Israel seperti ini, maka mari cek kembali. Sekali lagi saya tidak sedang mengajar tentang teologi kemakmuran, karena teologi kemakmuran itu sendiri sudah disangkal oleh semua pengajarnya. Tapi saya sedang menyampaikan bahwa apabila kita menempatkan kebenaran sebagai panglima kita, ya, saya sedang menyampaikan sebuah pesan. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jadikan kebenaran itu panglima yang berjalan di depan kita. Ya, komandan yang berjalan depan kita. Kalau komandan berkata A, maka A yang harus dilakukan. Ya. Kalau komandan berkata berhenti, komandan berkata belok kiri, belok kanan, dan lakukan semuanya dalam kepatuhan dan kesetiaan. Saya sedang menyampaikan pesan ini kepada Bapak Ibu, dan saya tidak sedang menyampaikan pesan-pesan tentang teologi kemakmuran. Masih bersama saya. Ya. Dalam waktu 70 sampai 80 tahun sejak mereka ada di tanah Kanaan, nampaknya kebenaran dari Allah mulai tergantikan oleh kebenaran pribadi. Kebenaran dari Allah tergantikan oleh kebenaran masing-masing pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab sendiri mengajar kepada kita, jangan jemu-jemu mengajarkan dan memperkatakan kitab Alkitab ini, kebenaran ini kepada anak cucu dan selanjutnya. Jangan jemu-jemu. Ya. Karena kebenaran diri sendiri itu itu sangat miskin, tidak ada kuasanya, tapi kebenaran Allah itu ada kuasanya. Itu sebabnya ada sebuah pesan dari kitab Roma. Roma pasal 3 ayat 10. Terbalik, Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mari Bapak Ibu hari-hari ini jangan sampai ini justru terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di mana anak-anak Tuhan membangun kebenarannya sendiri, membangun kebenaran sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Filipi pasal 3 ayat 9. Dan berada di dalam Dia, Paulus berada di dalam Dia, Tuhan, di dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri, bukan kebenaran Paulus sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada iman kepada Yesus Kristus, yaitu kebenaran Allah yang dianugerahkan berdasarkan percaya, berdasarkan iman. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan pernah berkata, ketika Dia datang kembali, akankah Dia menjumpai iman di bumi? Semua orang bisa mengatakan, ya aku beriman, ya aku percaya, aku beriman, aku percaya. Tetapi apakah iman seperti itu yang Tuhan kehendaki? Karena
Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, itu sebabnya kalau engkau percaya firman, ayo hari-hari ini jadikan firman, jadikan kebenaran ini yang akan berjalan di depanmu, yang akan memimpin engkau jadi panglimamu. Ya, Yesaya 58 ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Ya, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi ketika kebenaran menjadi panglima yang memimpin hidupmu, kemuliaan Tuhan menyertai hidupmu di belakangmu. Dia menyertai engkau. Karena itu mari hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pelajaran ini kita mau sungguh-sungguh hari-hari ini, ya, jangan sampai kita hidup, ya, tapi hidup dalam kebenaran pribadi kita. Jangan sampai kita hidup, tapi kita menjadikan kebenaran pribadi kita itu yang menjadi pimpinan atas hidup kita. Letakkan semua kebenaran pribadimu, semua keakuanmu, semua kesombongan. Tunduklah sepenuhnya kepada kebenaran Allah. Jadikan kebenaran Allah sebagai panglima yang berjalan di depan hidupmu dan memimpinmu dalam segala keadaan. Jika yang memimpin hidupmu bukan kebenaran atau firman, sesungguhnya engkau dalam bahaya. Ya, sesungguhnya engkau di dalam bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, ya, pesan firman Tuhan hari ini, saya mau tegaskan lagi, ya, Israel yang dikatakan sebagai tanah yang limpah dengan susu dan madunya mengalami kekurangan. Ya, Israel yang dikatakan limpah susu dan madu mengalami kekurangan. Kenapa? Setiap orang hanya hidup menurut kebenaran pribadi. Masing-masing praktek hidupnya adalah melakukan kebenaran pribadi dan tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Karena itu pagi hari ini, mari belajar bagian ini dengan benar, belajar bagian ini dengan baik. Saya terlalu percaya, sekalipun dunia ini diancam oleh yang namanya kelaparan, dunia ini diancam oleh yang namanya kebangkrutan, tapi saudara dan saya mengabdi kepada kerajaan yang tidak pernah bangkrut, kerajaan yang tidak pernah mengalami kelaparan, yaitu kerajaan Allah. Seluruh kerajaan di dunia ini akan tergoncang, hanya kerajaan Allah yang tidak akan pernah tergoncang. Karena itu sekali lagi, jadikan firman ini menjadi yang utama. Minggu lalu firman Tuhan mengatakan apa? Apapun, ya, dalam persoalan apapun, firman duluan harus datang, maka terjadi solusi. Firman datang, terjadi solusi. Firman muncul, terjadi solusi. Karena itu jadikan firman ini yang utama di dalam hidup kita. Bukan kebenaran pribadi kita, bukan saudara. Bukan kebenaran pribadi kita. Kita tidak punya kebenaran. Kalau kita hidup oleh kebenaran pribadi kita, kita akan sampai kepada wilayah yang kering, wilayah yang hampa, wilayah yang kosong. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas firman-Nya pasti akan memberkati, pasti akan memelihara, pasti akan menyertai dengan caranya yang ajaib. Puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa dan kita akan mengakhiri pemberitaan firman. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu bahwa firman Tuhan, kebenaran sudah disampaikan. Hamba-Mu sangat terbatas dengan kata-kata, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Hamba percaya bahwa setiap kebenaran yang sudah disampaikan, setiap firman yang sudah dilepaskan, maka dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan kehendak Allah dan akan berhasil atas apa yang Tuhan suruhkan.
sehingga umat Tuhan menjadikan kebenaran itu panglima di dalam hidupnya. Dan mereka tunduk taat kepada kebenaran dan meletakkan semua kebenaran pribadi dan menjadikan kebenaran Allah menjadi surya yang terang menerangi hidupnya dan memimpin jalan hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya firman-Mu yang ajaib itu sanggup menolong, sanggup memelihara, sanggup memberkati, sanggup menaungi kami dari segala kesesakan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik saudara, sampai tetap di tempat duduk saudara sampai semua perjalanan streaming ini bisa diselesaikan. Demikian firman Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank
Jesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu.
Dan saudara sekalian dikasih Tuhan, kita akan sampai pada penghujung rangkaian streaming ini. Sekali lagi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita akan berdoa dan menutup semuanya dalam doa berkat. Dan kita minta setiap berkat Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima, biar semuanya itu termetrai di dalam hidup kita. Artinya itu melekat di dalam hidup kita. Artinya itu firman Tuhan katakan itu ditatah seperti itu, saudara, sehingga tidak ada yang hilang, ya, karena semuanya sudah sedemikian rupa, ya, menancap melekat dalam hidup kita, ya. Baik, saudara, mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu bahwa hari ini kami sudah boleh mendengar pesan-pesan dari kebenaran, dan biarlah setiap firman, setiap kebenaran, setiap berkat yang sudah kami terima, haleluya, dari sepanjang streaming ini, dari awal sampai kepada akhirnya yang sudah diterima oleh umat-Mu, maka hamba-Mu saat ini mohon anugerah dan memperkatakan bahwa semua berkat itu tidak ada yang gugur dalam hidup kami. Sebaliknya semua itu memberkati kami, semua itu mendorong kami, mengangkat roh kami hari-hari ini untuk semakin hari kami boleh semakin melekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan panglima atas hidup kami. Tuhan, terima kasih buat berkat dan buat semua kebaikan Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas keluarga, kiranya berkat-Mu turun atas rumah tangga anak-anak Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas usaha dan pekerjaan anak-anak Tuhan sejauh tidak menyimpang dari kebenaran firman. Dan Tuhan memberkati setiap ketaatan, Tuhan memberkati setiap iman, Tuhan memberkati setiap kerinduan-kerinduan anak Tuhan. Untuk hari-hari ini boleh terus maju di dalam Engkau, dan hari-hari ini terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Dan kini kiranya Tuhan meteraikan semua berkat-Mu itu dalam tiap kehidupan anak-anak Tuhan. Mari saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali lagi, semua berkat ini turun atas wilayah hidup kami semua, atas kesehatan kami semua. Mulai hari ini dicurahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin, amin, amin. Baik saudara, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu saudara sekalian, dan jaga baik-baik hubungan kita dengan Tuhan dan dengan keluarga kita. Tetap ikuti protokol kesehatan hari-hari ini, dan Tuhan pasti memelihara kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.